Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ustadz Forex. Nah, di video ini saya akan share tentang pola candlestick yang menguntungkan. Nah, intinya apa? Di video ini kita nanti akan mencari sebuah performa atau sebuah bentuk candlestick, di mana candlestick itu merupakan bentuk dari candlestick yang kemungkinan tren akan berlanjut atau tren akan berbalik arah. Nah, untuk menerapkan video ini ada beberapa aturan yang harus kita lakukan atau kita jalani. Itu yang pertama, itu adalah melihat tren hari yang lalu atau kemarin atau minggu yang lalu. Nah, apa ini? Kalau misalkan minggu yang lalu trennya itu adalah bullish, kemudian hari kemarin bullish, otomatis hari ini itu adalah bullish. Nah, perkiraannya seperti itu. Nah, aturan ini dibuat tujuannya apa? Kalau kemarin bullish atau minggu yang lalu bullish, otomatis di hari ini yang kita lakukan adalah tidak langsung ambil posisi, tapi menunggu market melakukan koreksi di suatu titik dan membentuk suatu pola candlestick tertentu. Intinya di situ. Aturan nomor 3 yang harus kita patuhi betul-betul, yang harus kita jalankan adalah selalu menggunakan stop loss. Itu sudah pasti. Di setiap video saya selalu mengingatkan semuanya, jangan lupakan stop loss. Sayangi uang sobat trader, sayangi uang Anda. Nah, ini adalah cara membaca trend bull. Nah, ini kita masuk ke candlestick yang menguntungkan yang pertama. Itu kita melihat tren itu bullish, itu kurang lebih gambarannya adalah ada suatu pola bentukan seperti gunung atau lembah. Lembah low-nya makin tinggi, kemudian puncak high-nya. Nah, ini sobat trader bayangkan ini adalah gunung, lembah low-nya makin tinggi, puncak high-nya makin tinggi. Kemudian low-nya makin naik, high-nya makin naik. Nah, kalau kita bicara yang bearish, itu otomatis kebalikannya. Kalau di tulisan saya yakin kalau ngebayang-bayangin pusing juga. Makanya kita langsung buka aja MetaTrader-nya. Kita cek. Nah, ini tampilan MetaTrader 4. Kita coba buka untuk time frame M15. Jadi yang saya maksud adalah puncak atau gunung atau lembah itu adalah pola seperti ini sobat. Nah, ini adalah bentukan gunung, ini adalah bentukan lembah. Nah, ini saya kursornya, dilihat kursornya, ini adalah bentukan gunung, ini adalah bentukan gunung, dan ini bentukan lembah. Yang saya maksud di depan tadi di chart bahwasannya lembah makin tinggi, kan kita lihat ini posisi marketnya adalah bullish. Ini lembahnya kan makin tinggi. Ini lembah 1, lembah 2. Nah, ini kan kurang lebih makin tinggi. Kadang-kadang memang banyak jebakan ya. Tapi prinsipnya kalau memang sesuai dengan teori tentang lembah yang makin tinggi, ya seharusnya yang terjadi seperti ini. Nah, ini adalah ciri khas lembah semakin tinggi. Jadi kalau sobat melihat hal seperti ini, lembah makin tinggi, otomatis trennya bullish. Nah, kejadian itu juga akan terjadi di puncak gunungnya. Puncak gunungnya juga makin tinggi. Bahkan hari ini sedang menuju puncak gunung yang di atas lagi. Kemudian apa yang dimaksud low-nya makin tinggi, high-nya makin tinggi? Kurang lebih ya sama. Jadi ini kalau kita lihat, nah ini aja deh. Ini.
dia akan berbalik memiliki ciri khas. Dia low. Ini low-nya di berapa ini? Low-nya di 12453. Nah, low di 15 menit berikutnya makin tinggi. Low-nya semakin tinggi, bahkan ini low-nya juga makin tinggi, high-nya juga makin tinggi. Kalau bearish seperti apa? Kalau bearish juga akan kebalikannya. Kita cari coba market yang bearish, yang cukup panjang ya. Nah, ini kan memiliki high-nya makin pendek. Kalau bearish kebalikannya, high-nya makin pendek, low-nya makin pendek. Begitu juga dengan lembah. Ini adalah gunung tapi gunung terbalik. Nah, lembahnya itu makin hari makin pendek. Nah, gitu. Nah, ini lembahnya makin pendek, makin pendek, makin pendek, otomatis trennya adalah bearish. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke sebenarnya pola yang paling menguntungkan itu bentuk candlestick seperti apa sih selain lembah, puncak, high, dan low. Nah, itu ada beberapa pola pembalikan arah yang sering muncul atau sering terjadi. Jadi di video ini kita nggak belajar banyak tentang pola pembalikan arah. Kalau kita pelajari tentang pola pembalikan arah itu mungkin ada puluhan ya. Kita bicara Japanese candlestick. Tapi di video ini kita nggak akan bahas terlalu banyak. Kita langsung bahas yang sering aja, yang sering muncul di market-market forex ataupun di komoditas. Nah, itu kalau kita lihat itu ada hanging man, ada doji, ada hammer. Nah, seperti apa bentuknya? Langsung kita ke MetaTrader aja. Nah, ini adalah pola-pola yang sering muncul di pembalikan arah itu seperti ini. Nah, ini adalah pola seperti ini adalah bentuk dari hammer. Nah, ini juga hammer. Itu merupakan tanda-tanda pembalikan arah. Tadi masih ingat ya kalau kita lihat PowerPoint yang di depan, bahwasannya kita harus patuhi aturan. Artinya pada saat trennya itu di hari yang lalu atau di minggu yang lalu itu adalah bullish. Contoh nih, ini adalah yang sedang berjalan. Ini yang sedang berjalan, ini di hari yang lalu. Intinya kalau kita lihat di hari yang lalu, ini otomatis ini adalah hari tanggal 2 dan ini tanggal 1. Kita melihat tanggal 1 bullish, otomatis di tanggal 2 yang kita lakukan adalah mencari pola pembalikan arah untuk posisi buy karena bullish. Begitu juga sebaliknya. Pada saat market bearish, dia akan koreksi naik. Yang kita cari adalah mencari pola pembalikan arah pada saat dia berbalik untuk bearish. Nah, intinya seperti itu. Nah, penerapannya seperti apa? Misalkan untuk hari ini, market open di sini, di garis putih yang panjang ini. Yang kita lakukan adalah menunggu market itu akan koreksi lagi ke bawah, tapi kita tidak ikut sell. Kenapa kita tidak ikut sell? Karena market di hari yang lalu itu bullish. Kita hanya menunggu candle konfirmasi. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan bentuk-bentuk kaki-kaki yang panjang seperti ini. Ini kan bentuknya seperti orang tapi lagi digantung ya. Kalau ini kan bentuknya adalah hammer. Pada saat muncul hammer, meskipun ini hammer putih, kita harus bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa? Bersiap-siap untuk open posisi buy.
Apalagi ditambah munculnya candle konfirmasi. Ini adalah candle konfirmasi. Candle konfirmasinya sudah memenuhi syarat. Yang pertama, low-nya makin tinggi, high-nya makin tinggi. Kita langsung ambil posisi buy. Nah, kejadian ini market pound sterling bergerak ke atas. Nah, kalau kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ini kan udah jelas-jelas naik. Yang kita lakukan, kita menunggu terjadinya koreksi. Pasti hari ini yang kita lakukan itu adalah ambil posisi buy. Tapi kita tunggu ini GU-nya itu turun ke bawah, kemudian ada konfirmasi untuk buy. Nah, ini belum muncul konfirmasi itu. Nah, pola yang sering muncul untuk market pound sterling itu adalah pola-pola seperti ini. Ini adalah bentuk dari hanging man atau hammer. Kadang saya juga sulit menentukan hanging man atau hammer, tapi yang jelas antara open dan close, ini adalah open, ini adalah open, ini adalah close, ini low, ini high. Artinya dia memiliki shadow yang bergaris ini seperti ekor. Intinya dia memiliki ekor, dan antara open sama close nya itu dekat, seperti itu. Ini adalah pola-pola hammer atau hanging man. Ini adalah pola-pola doji. Jadi pada saat muncul seperti ini, itu kita sudah bersiap-siap. Apalagi posisinya, ini kan hari kemarin, ini tanggal 2 Juni. Apalagi posisinya di hari kemarin itu market sedang bullish. Begitu muncul konfirmasi seperti ini, yang kita lakukan adalah langsung action untuk buy. Intinya seperti itu. Jadi dengan munculnya pola-pola pembalikan arah seperti ini, itu otomatis akan membuat trading kita itu nanti akan menjadi lebih optimal. Intinya seperti itu. Kalau secara psikologis, munculnya hammer atau doji itu adalah sebuah pertanda bahwasannya pada saat market itu didorong ke bawah, itu terjadi penolakan. Terjadi penolakan sehingga antara open dan close-nya itu mendekat, dan dia memiliki ekor atau shadow. Nah, kalau kita lihat di harga yang sekarang lagi running untuk pound sterling, ini juga sama. Setelah market bull naik dengan sangat tajam, ini hampir muncul tanda-tanda pembalikan arah seperti ini. Tapi karena kita ingat dengan aturan-aturan yang ada di PowerPoint sebelumnya, bahwasannya kita maksimalkan trading kita itu berteman dengan tren. Jadi intinya kalau tren di hari kemarin dan minggu yang lalu adalah bullish, hari ini kita bukan menunggu sinyal untuk sell, tapi kita menanti sinyal untuk buy. Mungkin dalam beberapa menit lagi itu akan muncul signal untuk buy. Nah, kalau kita lihat dari candlesticknya sih kurang lebih sekitar 6 menit lagi ini close, karena ini pakai 15 menit. Ini muncul pertanda bahwasannya market akan melakukan koreksi. Kita nantikan market koreksi. Seberapa dalam koreksi itu, yang kita lakukan adalah menunggu signal konfirmasi candle-candle yang sudah saya sebutkan di atas. Jadi gitu ya sobat trader. Intinya di market ini, di video ini, kita hanya mencari sinyal konfirmasi yang searah dengan tren. Pertanyaannya, kalau melawan tren seperti apa? Nggak ada masalah sebenarnya.
Cuma kalau kita lakukan ngelawan tren itu otomatis lebih beresiko daripada kita searah dengan tren. Intinya seperti itu. Lebih beresiko, atau yang kedua itu profitnya nggak maksimal. Coba sobat trader bayangkan, misalkan kita di tanggal 1 Juni, kalau kita lihat pergerakan sebelumnya tanggal 29 Mei, ini kan sebenarnya kan market bullish ya. Kalau kita lihat tuh 28 naik, 29 naik. Nah, pada saat terjadi tarikan kuat bullish, kemudian terjadi koreksi dan muncullah signal konfirmasi seperti ini, bentuk-bentuk hammer atau hanging man. Kemudian terjadi candle konfirmasi dan kita ambil posisi buy. Otomatis profitnya akan jauh lebih besar daripada kita melawan tren. Contohnya ini adalah melawan tren. Ini melawan tren memang betul dia turun ke bawah. Atau ini sama kan, ini terjadi semacam hammer. Kemudian dia turun. Ini kan nggak maksimal, ini kecil sekali koreksinya. Ini juga kecil. Tapi kalau kita searah dengan tren, tarikannya betul-betul luar biasa. Bahkan satu hari pun kalau kita misalkan ngambil dari sini, itu potensinya sampai kurang lebih 222 pips. Intinya seperti itu. Kita trading searah tren itu untuk memaksimalkan profit. Intinya seperti itu. Oh, ternyata candle berjalan tidak jadi membentuk hammer, tapi ini bentuknya nampaknya hanging man karena kepalanya di atas. Nah, kita pokoknya intinya kita wait and see aja deh. Kalau kita ngelawan tren tuh wait and see, kita tunggu aja nantinya seperti apa. Takutnya kejadian seperti ini terjadi doji, almost doji, kemudian ada konfirmasi warna putih, turun sedikit kan, tapi kan naik lagi. Kita nggak pengen kejadian seperti itu. Artinya betul-betul posisi yang kita ingin jalankan ini betul-betul adalah posisi yang maksimal. Artinya profitnya nggak tanggung-tanggung. Artinya kelipatan profit kita itu betul-betul mencapai 1:2 atau 1:3 atau bahkan 1:4. Artinya apa? Pada saat kita meresikokan 1, itu minimal, itu kita juga harus dapat 1. Resikokan 2, kita minimal juga harus dapat 2. Poinnya di situ. Itu sobat trader, kalau misalkan ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan, kita langsung aja kita diskusi di komentar. Tapi intinya untuk kita menghasilkan trading yang lebih baik, ya kita harus betul-betul sabar menunggu. Sabar menunggu, sabar untuk open. Begitu open ya sudah, kita lakukan set and forget gitu. Mungkin terbayang juga pada saat misalkan kita di posisi ini ada konfirmasi untuk buy, ternyata betul-betul naik ke atas. Itu kan sekarang kita tinggal menunggu aja. Menunggu apa? Menunggu ya memang biasanya kan kita tahu kalau ringnya pound sterling itu kan antara 100 sampai 200 pip itu kan pasti dapat. Kalau misalkan kita trading dengan 0,03 atau 0,04, paling tidak kita sudah mencapai untuk porsi 1:4 untuk sehari ini untuk market pound sterling. Itu aja sobat trader, share video dari saya nggak akan nambah-nambahin jumlah candle konfirmasi, tapi memang betul-betul candle konfirmasi ini yang sering muncul. Doji, hanging man, kemudian hammer. Dan itu memang sangat powerful apabila kita betul-betul searah dengan market. Tapi akan tidak terlalu powerful pada saat kita melawan market. Intinya di situ sobat trader. Sekian video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sukses, salam profit.